Ketika menghadapi Kristus, ketika menghadapi terangnya, jiwa merasa tidak layak, dan dengan rela kemudian apa? Satu kepastian, ya saya akan masuk surga. Tapi karena belum layak, kemudian apa? Masuk mana? Api penyucian, purgatorium. Untuk apa? Dimurnikan. Karena apa? Di dunia pemurnianmu belum selesai. Kamu mau dimurnikan, menolak terus. Lalu kemudian, ya kasihmu, imanmu, atau kemudian akibat dosa-dosamu, siksa dosa harus kamu juga jalani di api penyucian ini. Kalau neraka tidak ada harapan. Neraka adalah siksa yang kekal. Siksa yang kekal dalam arti apa? Bukan hanya soal penderitaan jasmani dibakar api dan sebagainya, gambaran-gambarannya ya. Tapi siksa yang kekal karena apa? Jauh dari Tuhan. Tidak hidup sesuai kodratnya. Manusia diciptakan untuk Allah, tetapi ini menolak Allah. Jauh dari Tuhan, siksaan rohani yang dahsyat dan tidak pernah berhenti. Ini neraka. Tidak ada pengharapan karena tidak pernah berhenti. Sebaliknya orang di api penyucian, walaupun dia menderita, dengan rela dia kemudian dimurnikan dalam api penyucian. Tapi dia apa? Ada satu kepastian. Saya akan masuk surga. Saya akan bahagia selama-lamanya bersama Kristus. Ya, tapi saya harus dimurnikan lebih dulu. Nah, satu pertanyaan, jadi seperti yang diajarkan gereja, kalau jiwa sesudah mati kemudian mengalami pengadilan khusus, jadi diadili secara langsung pengadilan khusus, nanti pada akhir zaman, kemudian ada pengadilan umum, yaitu pada saat Yesus datang kedua kalinya. Nah, jadi satu pertanyaan di sini, jika arwah orang meninggal langsung diadili, ini sesuai PR yang diberi pengurus ya. Bagaimana dengan fenomena arwah atau roh yang gentayangan atau penasaran? Ini kayaknya banyak nonton film horor Indonesia. Tetapi kemudian ada realitas lain juga. Bagaimana dengan realitas arwah di api penyucian? Saya berikan suatu perbandingan ya. Roh gentayangan, penasaran, kalau dari sini ya Anda baca sebelah kiri ya. Lalu sebelah kanan arwah di api penyucian atau purgatorium. Jadi dalam hal ini ajaran gereja Katolik berkaitan dengan roh gentayangan atau penasaran. Tadi saya komentari bahwa mungkin terlalu banyak nonton film horor Indonesia, kecuali yang kuasa gelap ya. Kecuali yang kuasa gelap dalam hal ini. Jadi ajaran gereja Katolik menyatakan sesudah mati arwah langsung diadili dalam pengadilan khusus. Nah, fenomena arwah penasaran atau roh gentayangan yang dapat kriteria roh penasaran atau roh gentayangan ini kayak apa sih? Menurut Anda, jadi bukan menurut gereja loh ya, tapi menurut Anda ini apa? Yang disebut roh penasaran, arwah gentayangan. Gimana menurut Anda? Tapi kemudian secara umum, yang disebut arwah penasaran, roh gentayangan itu kayak apa sih? Kalau matinya enggak wajar, bunuh diri, kecelakaan, dibunuh, ya kecuali para martir loh ya, langsung masuk surga dong kalau para martir ya. Walaupun dibunuh tapi waktu dibunuh kemudian apa? Tetap mengasihi, mengampuni yang membunuh, mati serupa Kristus malahan ya, malah jadi kemudian langsung masuk surga menjadi santo atau santa ya kalau para martir. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat sebenarnya tadi ya, gambaran ini bukan ajaran gereja tapi ini
boleh katakan gambaran umum dalam masyarakat. Arwah penasaran, gentayangan seperti orang mati yang tidak wajar, bunuh diri, kecelakaan, ya macam-macam hal yang bisa terjadi ya. Nah, jadi rupanya ya dalam hal ini kematian bisa macam-macam ya. Tapi satu pertanyaan soal gentayangan, soal penasaran, ini bukan ajaran gereja, ini ajaran yang beredar di antara masyarakat ya. Jadi dalam hal ini kemudian ya ini saya ambil dari beberapa pendapat saja ya. Kemudian ada yang menyimpulkan, berarti kalau kemudian ada fenomena roh gentayangan, arwah penasaran seperti yang dalam film-film horor itu, ya, itu berarti apa? Kalau bukan arwah, karena arwah setelah mati langsung diadili secara khusus, berarti apa? Berarti bisa jadi juga roh jahat yang menyamar menjadi arwah. Karena itu, ya kita sebelum masuk yang kanan ya, purgatorium, gereja melarang spiritisme, komunikasi, bincang-bincang dengan arwah. Ini dilarang dalam KGK 2117. Contoh sebenarnya baru-baru ini kalau Anda nonton film Kuasa Gelap itu, asal usulnya apa sih? Jai Langkung ya. Pikirnya mau ngomong-ngomong sama arwah bapaknya, ayahnya, tapi yang datang kemudian apa? Legion. Ya kan terakhir masih sudah diusir satu tapi masih ada yang lain lagi, berarti banyak. Nah, jadi dalam hal ini juga ya ini saya sebutkan realitas fakta-fakta. Bahkan di antara anak-anak sekolah. Ini berapa tahun lalu ya, sekitar tahun 95-an. Waktu kita komsel zaman kuliah, tapi di sel kita itu, sel ini kelompok doa ya, itu ada juga anak, jangan nyebut nama ya, anak sekolah Katolik lagi. Tapi kemudian dia siaringkan apa cerita? Ternyata permainan-permainan zaman itu bisa juga pakai apa? Ballpoint lalu mengucapkan mantra tertentu, lalu ballpoint itu bisa apa? Nulis-nulis sendiri. Kok ada yang guyu-guyu gitu ya, pengalaman kali ya. Nah, tapi segala kelihatannya main-main, tetapi segala bentuk spiritisme, bermain-main dalam tanda kutip dengan arwah, ini berbahaya dan ini dilarang. Bahayanya silakan nonton film Kuasa Gelap. Tahu bahayanya ya. Tapi artinya apa ya? Kita jumpai bahwa kelihatannya mengundang arwah. Kelihatannya mau ngomong-ngomong dengan arwah. Tetapi siapa yang tahu itu sungguh-sungguh arwah? Ya tadi, roh jahat bisa menyamar menjadi arwah. Segala macam ya, juga di kalangan Tionghoa ada dengan coceng, lalu orang menjadi medium dan sebagainya, bentuk spiritisme ini ya. Tahu-tahu kemudian bisa ditanya-tanya, bahkan zaman dulu mungkin ditanya soal tomboan, nomor tomboan begitu ya, nomor porkas itu kalau zaman dulu ya. Nah itu arti apa? Spiritisme hubungan dengan arwah ini satu dosa dan dilarang. Kita baca dari KGK, Katekismus Gereja Katolik 2117. Semua praktek magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib, kekuatan itu melayaninya, dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain. Jadi guna-guna, santet, tenung dan sebagainya ya. Atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat, juga penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme, jadi bicara dengan arwah ini ya, sering dihubungkan dengan ramalan atau magi. Karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami,
penyembuhan alternatif dengan tenaga paranormal, perdukunan dan sebagainya ya, tidak membenarkan seruan pada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya.